Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak kelas 9, siswa-siswi Madrasah Al-Muhajirin dimanapun kalian berada, yang Bapak banggakan. Baiklah, melalui video ini kita akan memulai pelajaran Al-Quran Hadis secara daring ataupun dalam jaringan. Oleh karena itu, marilah diikuti secara sungguh-sungguh mulai dari awal sampai akhir pembelajaran ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Silakan diikuti dari rumah doa yang akan Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah. Baiklah, anak-anak Bapak kelas 9 yang Bapak banggakan. Kemudian silakan kalian mempersiapkan alat dalam pembelajaran ini, baik itu alat tulis, buku, dan lembar kerja siswa yang sudah diberikan oleh madrasah. Mari kita lanjutkan. Anak-anak Bapak, silakan kita buka bersama lembar kerja siswa sebagai panduan sederhana dalam pembelajaran kita. Di samping menggunakan buku-buku yang lain, silakan kita lihat pelajaran pertama dalam pertemuan ini di semester 1 ini, yaitu pada halaman 5. Dan silakan perhatikan slide yang sudah Bapak buat untuk menunjang pembelajaran kita. Baik, Anda semuanya, materi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang pengertian ilmu tajwid. Kalau dulu di kelas 7 dan 8 dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis telah kita bahas beberapa materi tentang Al-Quran dan Hadis. Maka di kelas 9 ini dilanjutkan dengan materi tajwid. Maka kita lihat di slide ini yang sudah Bapak buatkan, diawali dengan materi tajwid. Maka Bapak buat di sana materi pada pertemuan hari ini adalah tentang definisi tajwid ataupun pengertian tajwid. Anak-anak Bapak semuanya dimanapun kalian berada, kalau kita perhatikan di buku lembar kerja siswa yang sudah ada di tangan kita masing-masing, coba lihat
dan Bapak jelaskan. Dan di slide tidak Bapak buatkan lagi karena kita sudah memiliki pegangan masing-masing. Hanya beberapa poin penting saja yang Bapak tuliskan di sana. Silakan perhatikan lembar kerja siswanya. Pengertian tajwid, bahwa menurut bahasa tajwid itu, kata tajwid ini diambil atau berasal dari bahasa Arab. Dari kata jawada yujawwidu tajwidan. Jawada yujawwidu tajwidan. Jawada bentuk fi'il madinya, yujawwidu bentuk fi'il mudhari'nya, tajwidan adalah bentuk masdar. Maka dari kata masdar inilah diambil istilah tajwid atau istilah ilmu tajwid yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, anak-anak Bapak semuanya, maka apa pengertian tajwid? Sekali lagi Bapak ulangi. Kalau ditanya tentang pengertian, maka akan muncul dua pembagian pengertian. Pertama, pengertian tentang pengertian secara bahasa, dan kedua, pengertian secara istilah. Maka mari kita lanjutkan. Bapak bawa kita semuanya pada memperhatikan slide yang sudah Bapak buatkan. Coba perhatikan di sana bahwasanya tajwid secara bahasa itu artinya membaguskan. Secara singkat Bapak buat artinya membaguskan supaya kita lebih cepat untuk memahaminya. Kalau kita lihat di buku pegangan kita ataupun kalau kita lihat di LKS, itu ada beberapa pengertian kata tajwid, arti dari kata tajwid itu. Namun Bapak hanya membuatkan di slide-nya cuma satu saja supaya kita bisa fokus memahaminya. Di LKS atau di lembar kerja siswa ada beberapa pengertian yang bisa kita lihat. Di sana dituliskan bahwa pengertian tajwid adalah yang pertama, perbaikan. Yang kedua, penyempurnaan. Dan pemantapan. Di tempat yang lain dibuat juga membaguskan. Maka Bapak buat di sana pengertian tajwid cukup satu untuk memfokuskan pemahaman kita adalah membaguskan. Nah, apa maksud dari arti tajwid arti membaguskan ini? Tajwid itu penerapannya ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka bisalah kita pahami bahwa maksud dari membaguskan ini adalah membaguskan bacaan kita ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, maka bisalah kita pahami mulai hari ini bahwa ternyata ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu punya ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu tajwid. Oleh karenanya, maka membaca ayat suci Al-Quran tidaklah sama dengan membaca bacaan-bacaan yang lain walaupun dia itu berbahasa Arab. Mesti membaca Al-Quran harus dengan menerapkan ilmu tajwid. Maka arti tajwid adalah membaguskan. Bisalah kita pahami sekarang bahwa maksud
dari yang membaguskan itu adalah membaguskan bacaan kita ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka di sana Bapak tuliskan bahwa makna yang terkandung dari kata membaguskan itu adalah melakukan sesuatu dengan bagus, elok atau indah. Maknanya adalah ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, mesti kita lakukan dengan sebagus mungkin, seelok mungkin, dan seindah mungkin. Nah, inilah pengertian tajwid secara bahasa. Cukup kita pahami bahwa tajwid secara bahasa artinya adalah membaguskan. Tidak panjang, membaguskan. Namun harus kita pahami bahwa makna dalam membaguskan itu adalah membaguskan bacaan kita dalam membaca ayat suci Al-Quran. Namun ketika nanti ditanya anak-anak semuanya di dalam tugas diperintahkan untuk menuliskan pengertian tajwid secara bahasa, dijawab dengan membaguskan, itu sudah cukup sebagai jawaban. Baik, Anda semuanya. Kemudian ini pertama tajwid secara bahasa. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah arti tajwid secara istilah. Ada dua, yang pertama bahasa, yang kedua adalah istilah. Apa arti tajwid secara istilah? Tajwid secara istilah, silakan diperhatikan slide di depan kita bersama. Tajwid secara istilah adalah, secara sederhananya, suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar. Bapak ulangi, bahwa arti tajwid secara istilah adalah suatu ilmu, berarti dia sudah menjadi ilmu tersendiri yang harus kita pelajari. Suatu ilmu yang mempelajari apa isinya, mempelajari bagaimana cara kita membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar. Ulangi lagi, bahwa tajwid secara istilah adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengucapkan huruf-huruf, semua huruf yang ada di dalam Al-Quran itu secara baik dan benar. Tidak hanya baik, tapi mesti benar. Oleh karena itu, setelah kita melihat pengertian tajwid secara istilah ini, maka pahamlah kita bahwa ternyata memang membaca Al-Quran itu tidaklah sama dengan membaca yang lain, punya ilmu tersendiri. Kalau kita membaca kitab-kitab yang lain, kita baca tulisan-tulisan yang lain, itu hanya perlu ilmu cara membaca, kelancaran membaca saja. Tapi dalam tajwid jauh lebih daripada itu. Harus
kita pelajari bagaimana membaca yang baik dan bagaimana membaca yang benar. Kenapa demikian? Ada baik dan benar, karena susunan dari ayat-ayat Al-Quran itu yang tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah yang kita kenal dengan nama huruf hijaiyah, mulai dari alif sampai ya. Itu di dalam ilmu tajwidnya memiliki yang disebut dengan makhrijul huruf. Artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu. Mulai dari alif sampai ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal. Semuanya sampai kepada huruf ya memiliki makhrijul atau tempat keluarnya huruf-huruf itu secara berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya, yang perlu kita bahas dan perlu kita pahami dan pelajari, dan itu terangkum dalam ilmu tajwid. Maka kita ketika membahas dan memahami, mempelajari cara atau makhrijul huruf ini, maka bacaan kita nanti akan baik dan benar. Oleh karena itu menjadi bagian dari ilmu tajwid. Dan sampai itu, apakah cuma itu? Tidak. Di dalam tajwid ada mad. Kita ketahui ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, ada bacaan yang dipanjangkan, ada bacaan yang tidak boleh dipanjangkan. Dan panjangnya kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu pun berbeda-beda. Ada yang harus kita baca satu alif atau 2 harkat. Ada yang harus kita baca dengan 2,5 harkat. Ada yang harus kita baca dengan 3 harkat, dan lain sebagainya. Maka perlu untuk mempelajari tajwid. Ketika kita pelajari, tahu mad, mana yang harus kita baca panjang, pendek, berapa panjangnya kalimat tersebut, maka bacaan kita akan menjadi baik dan benar. Kemudian apalagi di dalam mempelajari, di dalam membaca Al-Quran itu tidak datar saja bacaan kita. Ada yang harus didengungkan, ada yang harus ditebalkan, yang disebut dengan tafkhim. Ada yang harus ditipiskan bacaannya, disebut dengan tarqiq. Ada yang didengungkan, disebut dengan gunnah. Ada yang namanya ikhfa, izhar, iqlab. Hukum-hukum membaca Al-Quran harus kita pahami. Nah, itu semua bisa kita dapatkan ketika membaca, mempelajari ilmu tajwid. Kemudian apalagi ketika kita membaca Al-Quran itu, kita pun membacanya, terkadang napas kita ini ada yang panjang, ada yang tidak, ada yang membaca satu ayat itu selesai satu ayatnya, ada yang terpotong napas kita. Maka perlu memahami, mempelajari ilmu tajwid, membahas wakaf atau tempat berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Maka perlu kita membahas ilmu tajwid ini. Baik anak-anak, bapak, dimanapun kalian berada, maka cukup demikianlah materi yang pertama dalam mata pelajaran ulum hadis di semester 1 ini. Pembahasan pertama kita fokuskan dalam mempelajari definisi ilmu tajwid. Semoga dengan mempelajari, memahami definisi ini, kita hari ini belum masuk kepada
mempelajari tajwid, mempelajari ilmu tajwid itu sendiri, baru kita memahami pengertian atau definisi ilmu tajwid ini. Semoga dengan mempelajari materi ini kita terbuka diri kita atau menjadi penyemangat bagi kita menyadari betapa pentingnya kita mempelajari tajwid itu, sehingga kita akan bersemangat setelah ini mengikuti pelajaran-pelajaran atau belajar ilmu tajwidnya Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita akan menjadi baik ke depannya, dan tidak hanya baik tapi benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah. Yang tidak Bapak tuliskan di slide, tolong dicatat di catatannya masing-masing, bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Namun hukum membaca Al-Quran dengan tajwid fardu ain. Sekali lagi Bapak sampaikan bahwa hukum kita belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah, namun hukum membaca Al-Quran dengan tajwid bagi orang-orang yang beriman adalah fardu ain. Ada dua hukum yang berbeda. Ketika kita membaca Al-Quran, maka hukumnya dalam menerapkan ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu ain. Namun dalam mempelajari ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu kifayah. Untuk lebih jelasnya apa itu fardu ain dan fardu kifayah, bisa kalian tanyakan di guru fikih di kelasnya masing-masing. Baik anak-anak Bapak semuanya, dimanapun kalian berada, semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga juga bermanfaat bagi siapa saja yang melihat video ini. Cukup demikian. Sebelum ditutup, silakan dipahami ini baik-baik, ditonton lagi berulang kali, jangan hanya satu kali saja. Kita lihat berulang kali sampai kita paham terhadap materi ini. Namun jika ada pertanyaan dari Anda semuanya, atau yang belum dipahami dari materi ini, itu bisa Anda semuanya tanyakan melalui nomor WA Bapak yang sudah Bapak bagikan di wali kelasnya masing-masing. Cukup demikian pembelajaran kita. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita tutup materi ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Semuanya silakan tutup pelajarannya dan ikuti doa yang Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.